Bismillah, hai selamat datang di AP.id. Ya, kali ini akhirnya saya bisa unboxing iPhone 17 Pro garansi resmi Indonesia. Saya belinya di Blibli ya. Jadi mereka itu kelebihannya sebetulnya dia ada garansi tambahan dari mereka. Kalau saya sih dapat free garansinya 6 bulan, lumayan lah ya. Ada free garansi 6 bulan yang human error dan segala macamnya itu semuanya ditanggung 100% sama mereka. Saya nggak disponsori, tetapi atas alasan itu salah satunya saya belinya di sini gitu ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini, ya seperti biasa iPhone biasa aja gitu. Yang memang ceritanya saya awalnya nyari yang silver. Jujur, silver itu warna incaran saya, dan setelah saya cek di berbagai toko, di Hello, di Digimap, kemudian di iBox, nggak ada. Silver itu habis semua gitu, yang dapat hanya yang PO aja gitu. Sedangkan saya kan nggak PO ya, saya langsung aja ke tokonya. Nah, ternyata variannya yang orange juga menipis banget. Yang banyak itu yang deep blue. Entah kenapa ya. Ya kalau saya pribadi juga saya kurang suka ya dengan yang warna deep blue-nya. Sebetulnya pilihan saya silver, tapi pilihan keduanya ya udah deh ini. Nah, untuk tampilannya teman-teman semuanya, ini kerasanya timbul seperti biasa iPhone biasa kan harusnya begitu ya. Ini ada tulisan iPhone sewarna dengan iPhone yang kita beli. Nah, di sampingnya juga sama. Ini kalau beli dari Blibli biasanya ada ini ya untuk mengaktifkan garansi. Ini juga sama, dan belakangnya sebetulnya nggak ada yang spesial juga sih. Semuanya sama aja. Kalau masalah dus ya semuanya sama aja gitu. Oke, kita langsung aja tanpa lama-lama kita unboxing si iPhone 17 Pro-nya. Oke, karena ini diplastikin, kayaknya plastiknya mesti digunting dulu. Oke, plastiknya kita simpen dulu. Ini dia, wow, tampilannya sih udah cantik banget ya dari luar ya. Nanti kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Kita pletikin dulu. Oke, bismillah. Oke, biar kedengeran ya. Oke. Sebetulnya satu juga udah cukup ya. Udah bisa dibuka tuh. Kalau satu juga ya. Oke. Wow. Oke, kita pisahin dulu ya. Dusnya, iPhone-nya, kemudian kabelnya. Berarti di dalamnya ada kabel, ada iPhone-nya, ada kabel, kemudian ada apa ini? Ini tulisan-tulisan yang sangat jarang kita baca, jujur aja. Sekalian aja gitu ininya, kalau stikernya ini kan nggak ada stiker nih, bener-bener kosong melompong. Kalau stikernya nggak ada ya udah sekalian tulisannya juga nggak usah gitu ya. Kalau emang niatnya untuk menjaga lingkungan lah apalah, ya udah sekalian, ini kan juga kertas ya nggak sih. Kalau saya lebih baik ada stikernya daripada ada ini. Dasar Apple ya. Oke lah, terserah dia aja lah, dia yang bikin kok, dia yang jual. Oke, kita bereskan dulu si boxnya dan kita lihat si iPhone-nya. Oke, ya keren sih. Wow, warna orange-nya gonjreng banget sih emang. Ini kalian itu, ini kita kalau punya iPhone ini ya, kita tutup aja nih kamera, kan ada tuh yang casing modelnya ini nutup ya. Dengan warnanya, dengan warna orange-nya aja, ini orang udah notice nih kita pakai iPhone yang 17 Pro gitu. Bagi kalian yang nggak suka diliatin sama orang kalian beli iPhone baru, iPhone Deep Blue kayaknya yang paling bener. Kalau iPhone ini udah ketara banget ya, dari warnanya aja udah ketara. Kalau kalian mau lebih masuk ke segala casing, iPhone Silver. Oke, kita lihat dulu ya dari pinggirnya. Ini sama, ini tombol-tombolnya hampir sama dengan iPhone 16 Pro yang saya punya kemarin. Kemudian ini tombol power, ini kamera kontrol. Ini yang untuk silent ya, yang action button ya kalau nggak salah namanya itu. Ini volume up, volume down, kemudian ini adalah SIM card-nya. Ya, udah jelas nih, di sini juga ada ya tandanya. Oke, ini untuk lubangnya, lubang chargerannya. Oke,
kita kletekin dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. By the way, saya ini rekamnya pakai iPhone 16e. Kalian bisa nilai sendiri ya gimana hasilnya. Oke, kita hidupkan dulu. Ini tampilannya benar-benar persis sih sebetulnya ya, karena ukurannya juga sama-sama 6,3 inch, sama dengan iPhone 16 Pro. Sebetulnya sih kalau dari segi layar, besaran ya sama sih ya, kalau sekilas saya lihat ya memang sama 6,3 inch. Nanti kita lihat ya setipis apa bezelnya. Oke. Bezelnya kayaknya sama ya. Kayaknya sama aja ya dengan. Apakah agak lebih tipis yang ini ya? Boleh komentar di kolom komentar ya. Kalau ternyata emang si bezel si iPhone 17 Pro itu lebih tipis daripada iPhone 16 Pro. Karena kalau yang saya lihat kayaknya mirip-mirip, tapi agak sedikit lebih tipis dikit banget. Tapi ya untuk pastinya sebetulnya kita lihat aja di spesifikasi ya. Oke, mungkin saya aktifin dulu ya teman-teman semuanya untuk iPhone 17 Pro ini. Oke, nah di sini ketika kita beres setup, ini ada untuk informasi untuk kamera kontrol gitu ya. Nah, kemudian untuk action button, not now lah ya, nanti aja. Oke, welcome. Kita buka. Oke, dan ini tampilan dari iPhone 17 Pro ya. Kalau kita coba scroll, wah ini sih lancar dan smooth banget gitu ya teman-teman semuanya. Sama aja kalau kalian juga beli yang iPhone 17 base model juga, bahkan sekarang udah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi udah pasti kalau dari segi smooth-nya sama aja gitu ya kalau sekarang. Nah sekarang kita akan lihat yang storage-nya, karena yang base model pun sekarang storage-nya sudah 256, yang mana itu merupakan storage yang sudah sangat cukup banget ya bagi kalian yang WhatsApp-nya bahkan hampir 30 GB gitu ya, belum lagi untuk penyimpanan foto, video. Nah ini sih udah aman banget teman-teman semuanya. Ini punya saya yang base model itu 256 GB. Wow. Dan ini yang terpakai 29 sama sistemnya ya, 29, belum nanti ada beberapa simpanan-simpanan saya yang foto-foto, video yang di iCloud nanti otomatis masuk ke sini ya. Nanti akan bertambah sendiri, tapi dengan penyimpanan segini, ini sih udah lebih banget dari cukup ya teman-teman semuanya. Apalagi di sekarang ya kan varian Pro selalu didukung dengan USB-C yang Gen 2 3,2, yang artinya kita bisa colokin SSD untuk sekedar mindahin foto atau video yang memberatkan si iPhone-nya. Ini sih worth it banget ya, tapi memang harganya lebih mahal 2 jutaan daripada versi yang sama, yang 256 juga, yang 16 Pro. Karena yang 16 Pro itu 256 itu harga barunya itu 21 ya. 21.500 apa ya. Pokoknya segituan lah ya, dan ini sekarang harganya 23.749, 23.750 lah. Ini kan beda atau lebih mahal 2 juta lah. Oke, ya jadi itulah teman-teman semuanya impresi awalnya, dan wow ini sih keren. Cuman ini kalau kita buat begini, nah ini ya kelihatan kan dari kamera. Jadi ini perbedaan warnanya ketara ya. Memang beda sih warnanya ya. Tapi kalau kita buat begini cakep. Tapi kalau kita agak miringin dikit, nah itu kelihatan ketara banget beda warnanya. Tapi oke lah, gak masalah gitu ya. Saya pakai dikit, agak anget, tapi justru yang angetnya itu bukan di bagian belakang, tapi di bagian depan ya. Wajar sih anget, karena apa? Karena pasti dia lagi mensinkronkan akun-akun saya masuk ke sini semua gitu. Termasuk wallpapernya nih. Wallpapernya berubah sendiri. Oke, gak ada yang apa-apa juga, hanya perbedaannya itu aja. Dan ya, perbedaannya hanya di area kamera aja yang lebih menonjol. Kemudian untuk warnanya lebih gonjreng, yaitu orange. Kemudian untuk layar semuanya sama aja dengan iPhone 16 Pro, nggak ada bedanya. Kalau menurut saya hanya perbedaan kalau nggak salah itu nitsnya ya, dia lebih terang lagi. Apa ya?
sisanya udah gitu aja sih. Mungkin kita juga udah sering ya unboxing dari handphone iPhone khususnya gitu ya. Jadi ya begitulah, kesannya tidak ada yang wah banget. Oke, kita akan tes nanti pemakaiannya bagaimana setelah 1 minggu, setelah 1 bulan gitu ya, dan apa kelebihan dan kekurangannya, dan nantikan review lengkapnya. Kalau untuk kabelnya tentu saja gak akan saya pakai karena saya masih punya dari iPhone yang sebelumnya, yaitu iPhone 16e. Dan ya segitu aja paling teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton ya sampai sejauh ini. Mudah-mudahan bagi kalian yang lagi PO, kalian bisa segera dapat unitnya. Dan bagi kalian yang belum ada rezekinya untuk membeli tahun ini, tenang, sabar aja. Teman-teman ngumpulin dulu aja uangnya, nanti biar mudah-mudahan saya doakan teman-teman bisa membeli iPhone yang sesuai dengan keinginan kalian. Tidak harus 17 Pro kok. 16 Pro juga masih sangat worth it banget teman-teman semuanya. Gak harus 17 Pro. Jadi apapun iPhone-nya, yang penting kalian beli dari keringat kalian sendiri, jerih payah kalian sendiri. Dan jangan lupa bersyukur. Pastikan teman-teman untuk subscribe, komen, like juga, dan share juga untuk video-video saya supaya nanti tidak ketinggalan video-video update terkait iPhone 17 Pro ini. Saya kira begitu ya teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.